Aroma minyak tanah, bubuk kopi murah, dan sisa hujan semalam menguar di udara ruko berukuran 3 kali 4 meter itu. Dindingnya yang terkelupas dilapisi koran bekas untuk menutupi jamur yang merayap. Di sudut ruangan, sebuah mesin penggiling kopi manual berkarat berdiri kokoh, menjadi saksi bisu upaya mereka melahirkan harapan baru dari puing-puing kehancuran. Kirana menyeka keringat di dahinya dengan ujung daster yang sudah pudar. Jarum jam dinding murah baru menunjukkan pukul 3.15 pagi. Udara kota sangat dingin menusuk tulang, namun Kirana sudah sibuk dengan adonan tepung dan pisang tanduk yang dibelinya dari pasar induk. Tangannya yang dulu halus, kini dipenuhi kapalan kecil dan bekas luka bakar akibat cipratan minyak panas. Terang? Sebuah suara serak memecah keheningan. Kirana menoleh. Di ambang pintu kamar tidur sempit mereka, berdiri Aris. Pria itu tampak kacau dengan rambut kusut dan mata merah karena kurang tidur. Badannya jauh lebih kurus, mengenakan kaos oblong putih yang sudah menguning di bagian kerah, sangat kontras dengan jas mewah yang biasa ia kenakan saat memimpin perusahaan kontraktornya dulu sebelum gulung tikar. "Kenapa bangun cepat sekali?" "Biar aku saja yang mengaduk adonannya," ujar Aris dengan nada suara bergetar penuh rasa bersalah. Kirana tersenyum tulus. "Tidak apa-apa, Mas. Kamu baru tidur jam 1 malam tadi setelah menghitung sisa utang material, kan? Biar aku yang selesaikan kue-kue ini. Kamu mandi saja, sebentar lagi subuh." Aris tidak bergerak. Ia justru berjalan mendekat, lalu tiba-tiba berlutut di lantai semen yang dingin di samping wadah adonan Kirana. Pria itu menyembunyikan wajahnya di lutut Kirana, dan sedetik kemudian, bahunya berguncang hebat. Aris menangis tanpa suara. "Aku minta maaf, Kirana. Aku tidak berguna," bisik Aris di sela tangisnya. "Aku menyeretmu ke neraka ini. Rumah kita disita, mobil diambil ban, dan semua teman bisnis memblokir nomor teleponku. Bahkan keluargaku menyalahkan aku. Tapi kamu malah menjual seluruh perhiasan mas kawin kita dan mencairkan tabungan masa depanmu demi pria gagal sepertiku." Kirana meletakkan spatula kayunya. Ia ikut berlutut di lantai, menyejajarkan posisinya dengan sang suami. Diangkatnya wajah Aris yang basah oleh air mata dengan kedua tangannya yang kini kasar. "Mas, dengarkan aku," kata Kirana lembut namun tegas. "Saat aku menerima pinanganmu 5 tahun lalu, aku berjanji untuk bersamamu dalam kaya dan miskin. Ketika kamu berada di puncak kejayaan, kamu tidak pernah pelit kepadaku. Sekarang, saat kamu jatuh, tidak adil jika aku pergi. Kita merangkak dari nol sama-sama, Mas. Aku percaya kamu. Melalui kedai kopi kecil ini, kita akan mulai lagi." Aris menggenggam tangan Kirana, mengecup punggung tangan itu berulang kali dengan penuh hikmat. "Aku berjanji, Kirana, jika suatu saat nanti aku berhasil bangkit dan memegang uang lagi, aku akan membahagiakanmu. Aku akan membangunkan rumah paling indah untukmu dan mengganti semua perhiasanmu 10 kali lipat. Aku tidak akan pernah melupakan keringatmu hari ini." Kirana hanya mengangguk dan tersenyum, mengira janji itu adalah ikrar suci seorang suami yang sedang berjuang demi masa depan mereka bersama. Pukul 6 pagi, pintu kayu kedai, kopi janji setia, dibuka. Aris berdiri di balik meja kasir dari kayu palet bekas, sementara Kirana menata pisang goreng dan kue sus di dalam etalase kaca kecil yang agak retak di bagian sudutnya. Pada minggu-minggu awal, keadaan sangat berat. Kadang dalam sehari, mereka hanya mampu menjual beberapa cangkir kopi hitam seharga Rp5.000. Uang yang masuk bahkan tidak cukup untuk membeli beras. Kirana teringat suatu malam yang sangat dingin, di mana mereka hanya memiliki sisa uang Rp10.000 di laci kasir. "Mas, kita beli 1 bungkus mie instan saja ya di warung sebelah. Sisanya untuk modal beli es batu besok pagi," usul Kirana malam itu. Di atas kasur lantai yang tipis, mereka menikmati sebungkus mie instan rebus berdua. Aris menyuapkan bagian terbesar untuk Kirana, namun Kirana selalu menolaknya dan membagi 2 dengan adil. "Enak ya, Mas. Makan mie instan berdua seperti zaman kita pacaran dulu," canda Kirana, berusaha mencairkan suasana agar Aris tidak terus-menerus dirundung kesedihan. Aris memeluk Kirana erat-erat malam itu, berbisik bahwa Kirana adalah malaikat yang menyelamatkan hidupnya dari keputusasaan. Namun, roda nasib mulai berputar ketika Kirana berinovasi.
Ia bereksperimen mencampurkan kopi lokal dengan gula aren murni dan sedikit susu evaporasi, menciptakan formula kopi susu yang lezat. Ia juga membuat konsep kopi jujur, di mana pelanggan boleh membayar seikhlasnya jika sedang benar-benar kesulitan keuangan. Ide kemanusiaan yang dibalut rasa kopi yang otentik itu menarik perhatian seorang influencer lokal yang kebetulan sedang berteduh dari hujan di kedai mereka. Terenyuh dengan kisah perjuangan sepasang suami istri ini, sang influencer mengunggah video pendek tentang kedai mereka ke media sosial. Keesokan harinya, keajaiban terjadi. Sebelum pintu kedai dibuka, antrean panjang manusia sudah mengular di depan ruko kecil mereka. Kirana dan Aris saling berpandangan tidak percaya. Hari itu, mereka menjual ratusan cangkir kopi hingga persediaan bahan baku habis total sebelum jam makan siang. Sambil menghitung lembaran-lembaran uang yang menumpuk di meja kayu malam itu, Kirana menangis haru dan memeluk Aris dengan sangat erat. "Kita berhasil, Mas. Tuhan melihat kerja keras kita." Aris membalas pelukan itu, menatap tumpukan uang dengan binar mata yang sudah lama hilang. Namun, di balik binar kebahagiaan itu, ada ambisi yang kembali berkobar di dalam dada Aris, sebuah rasa percaya diri yang perlahan berubah menjadi keangkuhan. Aris merasa dirinya telah kembali menjadi pria yang kuat dan siap menaklukkan dunia lagi. Dan sayangnya, definisi menaklukkan dunia dalam benak pria itu perlahan mulai bergeser dari apa yang pernah ia janjikan kepada Kirana. 4 tahun berlalu seperti kedipan mata. Ruko sempit berukuran 3x4 meter yang dulu berbau minyak tanah kini telah menjelma menjadi sebuah gedung kantor pusat berlantai 4 yang megah di pusat kota. Kopi Janji Setia bukan lagi sekadar kedai kaki lima, melainkan sebuah gurita bisnis waralaba dengan lebih dari 200 cabang yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Uang mengalir masuk rekening mereka seperti air terjun yang tak ada habisnya. Aris kembali mengenakan setelan jas pesanan penjahit elit, jam tangan kronograf mewah melingkar di pergelangan tangannya, dan ia mengendarai mobil sedan premium keluaran terbaru. Keangkuhan yang dulu sempat tersirat di malam pertama kedai mereka viral, kini telah sepenuhnya mengambil alih kepribadian pria itu. Kirana, atas kesepakatan bersama, memilih untuk mundur dari operasional harian perusahaan. Tubuhnya yang dulu kelelahan karena harus bangun jam 3 pagi, kini membutuhkan istirahat. Terlebih lagi, mereka sedang fokus mengikuti program kehamilan di salah satu rumah sakit spesialis terbaik. Kirana ingin menikmati perannya sebagai seorang istri yang menyiapkan sarapan di dapur bersih rumah mewah mereka, menyambut suaminya pulang, dan menata masa depan keluarga kecil mereka. Namun, kenyamanan materi itu perlahan-lahan mulai terasa dingin. Rumah besar berlantai 2 yang mereka beli di kawasan elit itu lebih sering terasa seperti sangkar emas yang sepi bagi Kirana. "Mas, malam ini pulang jam berapa? Aku sudah masak semur daging kesukaanmu," tanya Kirana suatu sore melalui sambungan telepon. Ia berdiri di dekat meja makan panjang berbahan marmer, menatap hidangan yang masih mengepulkan asap. Dari seberang telepon, terdengar suara bising khas ruang tunggu bandara atau lobi hotel mewah. Suara Aris terdengar buru-buru, datar, dan tanpa kehangatan yang dulu selalu ada. "Aku tidak pulang malam ini, Kirana. Ada rapat mendadak dengan calon investor baru dari Singapura di luar kota. Ini proyek besar untuk ekspansi ke pasar Asia Tenggara. Aku sudah minta sekretarisku untuk memesankan makanan kalau kamu malas memasak." "Sudah ya, aku sibuk," jawab Aris, lalu mematikan sambungan telepon sepihak sebelum Kirana sempat mengucapkan satu kata pun. Kirana perlahan menurunkan ponselnya dari telinga. Dadanya terasa sesat. Ini adalah kali ketiga dalam bulan ini Aris mendadak membatalkan janji makan malam dengan alasan rapat luar kota atau ekspansi bisnis. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam, melainkan tersamar lewat hal-hal kecil yang awalnya coba Kirana maklumi. Aris yang dulu selalu meletakkan ponselnya sembarangan di atas meja, kini berubah menjadi sangat protektif terhadap benda pipih tersebut. Ponsel itu tidak pernah lepas dari genggamannya, bahkan saat Aris pergi ke kamar mandi atau ketika mereka sedang sarapan bersama. Layar ponselnya yang dulu bersih tanpa pengaman, kini dilindungi oleh kata sandi rumit dan pemindai wajah yang hanya bisa diakses oleh Aris sendiri. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, Aris sudah tertidur lelap di sampingnya karena kelelahan setelah pulang dari apa yang disebutnya perjalanan bisnis. Tiba-tiba,
Layar ponsel Aris yang diletakkan terbalik di atas nakas menyala, menampilkan sebuah notifikasi pesan singkat. Kirana yang terbangun karena haus, melirik ke arah ponsel tersebut. Jantungnya berdesir aneh saat melihat sebuah pesan tanpa nama kontak, hanya berupa deretan nomor yang muncul di layar kunci. Terima kasih untuk makan malamnya yang indah. Rumahnya sangat cantik, aku menyukainya. Tangan Kirana gemetar. Ia mengulurkan tangan, berniat mengambil ponsel itu untuk membaca lebih lanjut. Namun, belum sempat jarinya menyentuh casing ponsel, sebuah tangan kekar dengan cepat menyambar benda tersebut. Aris rupanya belum sepenuhnya tidur, atau ia memiliki tingkat kewaspadaan yang terlalu tinggi untuk seorang suami yang jujur. Matanya menatap Kirana dengan pandangan tajam, syarat akan kemarahan dan kepanikan yang disembunyikan di balik nada suara yang meninggi. Apa yang mau kamu lakukan, Kirana? Tanya Aris, suaranya menggelegar di dalam kamar yang sunyi. Kirana terkejut, namun ia berusaha tetap tenang. Aku hanya melihat ponselmu menyala. Ada pesan masuk. Siapa yang mengirim pesan sepagi ini, Mas? Dan apa maksudnya tentang rumah yang cantik? Aris langsung duduk tegak, mematikan layar ponselnya, lalu menyimpannya di bawah bantal. Ia menghela napas panjang, memasang ekspresi wajah yang penuh kepura-puraan seolah-olah ia adalah pihak yang sedang dizalimi oleh kecurigaan seorang istri. Itu dari arsitek proyek baru kita, Kirana. Kami sedang merencanakan pembangunan kantor cabang konsep baru di kota sebelah. Kamu ini kenapa sih? Sejak tidak aktif di kantor, pikiranmu jadi sempit dan terlalu curigaan, bentak Aris dengan nada meremehkan. Aku ini kerja keras banting tulang dari pagi sampai malam demi siapa? Demi kamu. Demi mencukupi semua kemewahan hidupmu ini. Jangan kekanak-kanakan dengan mencurigai suamimu sendiri. Kata-kata Aris bak tamparan keras yang mendarat di wajah Kirana. Pria yang dulu berlutut di lantai semen ruko kumuh sambil menangis dan memohon maaf karena merasa tidak berguna, kini berdiri tegak di atas tempat tidur mewah, memandang rendah wanita yang telah menyelamatkan hidupnya. Kirana menatap suaminya dengan mata yang berkaca-kaca. Aku tidak bermaksud mencurigaimu, Mas. Aku hanya merindukanmu. Kita jarang bicara, kamu selalu sibuk. Sudahlah, aku lelah. Jangan merusak istirahatku dengan drama tidak penting, potong Aris dingin. Ia membalikkan badannya, memunggungi Kirana, dan menarik selimut hingga ke dada, meninggalkan Kirana yang membeku di tengah kegelapan malam dengan rasa perih yang mulai menggerogoti hatinya. Kirana mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa Aris hanya sedang tertekan karena beban bisnis yang semakin besar, tanpa menyadari bahwa perubahan yang tersamar itu adalah awal dari badai yang akan menghancurkan hidupnya. Kecurigaan yang telah ditanam di dalam dada Kirana pada malam itu tidak bisa mati begitu saja. Kata-kata dingin Aris terus terngiang, menciptakan jarak yang semakin lebar di antara mereka. Rumah mewah mereka kini terasa seperti sebuah teater, di mana Aris berperan sebagai suami sibuk yang berdedikasi, dan Kirana dipaksa menjadi istri penurut yang tidak boleh banyak bertanya. 2 minggu setelah insiden malam itu, Aris kembali pamit untuk perjalanan bisnis ke luar kota selama 3 hari. Suasana rumah terasa sangat sepi setelah kepergiannya. Untuk mengusir rasa hampa sekaligus kejenuhan karena tidak lagi memegang operasional perusahaan, Kirana memutuskan untuk melakukan pembersihan besar-besaran di ruang kerja pribadi Aris, sebuah ruangan yang biasanya terkunci dan hanya dibersihkan oleh asisten rumah tangga di bawah pengawasan ketat Aris. Namun hari itu, entah karena terburu-buru atau takdir yang mulai menuntun kebenaran, Aris lupa mencabut kunci ruangan tersebut yang menggantung di laci mejanya. Kirana melangkah masuk ke dalam ruangan bernuansa kayu jati gelap itu. Wangi parfum mahal milik Aris tertinggal di sana, berbaur dengan aroma kertas-kertas dokumen. Kirana mulai merapikan tumpukan majalah bisnis dan buku-buku manajemen di rak besar yang bersandar di dinding. Saat ia menarik sekelompok buku tebal tentang hukum korporasi yang tampak berdebu dan jarang disentuh, sebuah benda terjatuh dari sela-selanya ke atas lantai karpet. Itu adalah sebuah amplop coklat berukuran besar tanpa logo perusahaan, melainkan segel resmi dari salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia. Di bagian depan amplop, tertulis nama lengkap suaminya, Aris Pratama, C. Jantung Kirana berdegup sedikit lebih kencang. Ia tahu semua rekening resmi perusahaan maupun rekening pribadi Aris yang digunakan untuk keperluan rumah tangga. Namun, nomor rekening yang tertera di amplop ini terasa asing.
Rasa penasaran yang mendesak membuat jemari Kirana membuka isi amplop tersebut. Di dalamnya terdapat tumpukan kertas koran rekening, mutasi bank, selama 1 tahun terakhir. Kirana duduk di kursi kerja Aris yang empuk, lalu mulai membaca lembar demi lembar mutasi tersebut di bawah temaram lampu meja. Semakin bawah ia membaca, pertahanan di dalam dirinya semakin runtuh. Gumpalan rasa tidak percaya mulai menyumbat tenggorokannya. Rekening itu adalah rekening rahasia yang menampung aliran dana masuk dari dividen pribadi Aris di perusahaan waralaba mereka. Nilainya sangat fantastis, mencapai miliaran rupiah. Namun, yang membuat dunia Kirana seolah runtuh dalam sekejap adalah kolom aliran dana keluar. Ada sebuah nama yang berulang kali muncul setiap bulan, terjadwal secara otomatis di tanggal yang sama. Transfer ke rekening BCAAN Amara Pradipta 50 juta rupiah. Kirana membekap mulutnya sendiri. Air mata seketika merebak di pelupuk matanya. Bisik Kirana dengan suara bergetar. Nama itu adalah nama yang paling dihindari di masa lalu mereka. Amara Pradipta adalah mantan kekasih Aris semasa kuliah, wanita yang dengan tega mencampakkan Aris tepat di hari pemakaman ayah Aris, di saat Aris sedang hancur-hancurnya dan perusahaan kontraktor pertamanya mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkrutan. Amara memilih pergi bersama seorang pengusaha yang lebih mapan kala itu, meninggalkan Aris dalam kubang depresi yang mendalam sebelum akhirnya Kirana datang dan memeluk semua luka pria itu. Kini, setelah Aris kembali berada di puncak kejayaan berkat tetesan keringat dan mas kawin Kirana yang dikorbankan, Aris justru mengirimkan uang puluhan juta setiap bulan secara rutin kepada wanita yang pernah membuangnya. Sakit hati Kirana semakin menjadi-jadi ketika ia membalik lembaran mutasi ke bulan-bulan berikutnya. Selain transfer rutin ke rekening Amara, ada penarikan dana berskala besar yang nilainya sangat mencengangkan. 3 bulan lalu, ada transfer sebesar 1,5 miliar rupiah ke sebuah perusahaan arsitektur ternama. 2 bulan lalu, menyusul transfer sebesar 800 juta rupiah ke sebuah penyedia jasa interior dan toko bahan bangunan impor kelas premium. Dan 1 minggu yang lalu, tercatat pelunasan sebesar 1,2 miliar rupiah dengan keterangan, pelunasan tahap akhir proyek kediaman A. Tangan Kirana gemetar hebat hingga lembaran-lembaran kertas itu berhamburan ke atas meja kerja Aris. Otaknya berputar cepat, mencoba merangkai semua kepingan teka-teki yang selama ini tersamar. Alasan Aris selalu pulang larut malam, ponsel yang dikunci rapat, bau parfum wanita asing yang samar-samar pernah ia cium di kemeja Aris, hingga pesan misterius tentang rumah yang cantik yang sempat ia baca di layar ponsel suaminya. Semua itu bukan tentang ekspansi bisnis waralaba kopi mereka. Suaminya, pria yang ia rangkul dari titik nol saat tidak punya uang bahkan untuk membeli beras, ternyata diam-diam menggunakan uang hasil kerja keras mereka untuk membangun sebuah mahakarya, sebuah rumah mewah yang diduga kuat diperuntukkan bagi masa lalu yang belum selesai. Kirana mencengkeram dadanya yang terasa sangat nyeri, seolah-olah ada hantaman gada tak kasat mata yang meremukkan seluruh tulang rusuknya. Air matanya menetes bebas, membasahi nama Amara Pradipta yang tercetak jelas di atas kertas putih itu. Di tengah isak tangisnya yang tertahan di ruangan yang sunyi itu, sebuah tekad yang dingin mulai merayap di dalam hati Kirana. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi bodoh dan hancur tanpa perlawanan. Diambilnya ponsel pribadinya, lalu dengan tangan yang masih gemetar, ia memotret setiap lembar mutasi rekening rahasia tersebut sebagai langkah awal. Sakit hati yang luar biasa malam itu tidak membuat Kirana kehilangan akal sehatnya. Ia melipat kembali lembaran mutasi rekening rahasia itu dengan rapi, memasukkannya ke dalam amplop coklat, dan mengembalikannya ke posisi semula di balik buku-buku tebal. Tidak boleh ada satupun jejak yang menunjukkan bahwa ia telah membongkar rahasia terbesar suaminya. Kirana tahu, jika ia mengonfrontasi Aris sekarang tanpa bukti lapangan yang tak terbantahkan, pria itu pasti akan kembali memutarbalikkan fakta dan menuduhnya berhalusinasi. Keesokan paginya, Kirana mendatangi sebuah kafe tersembunyi di pinggiran kota untuk menemui seseorang. Namanya Genta, seorang sahabat lama sejak masa kuliah yang kini bekerja sebagai ahli IT dan konsultan keamanan siber. Genta adalah salah satu dari sedikit orang yang tetap menghormati Kirana, bahkan di masa-masa sulit saat Kirana harus berjualan kopi di ruko sempit dulu. "Aku butuh bantuanmu, Genta. Ini masalah hidup dan mati bagiku," ujar Kirana langsung pada intinya setelah mereka memesan minuman. Wajah Kirana tampak pucat dengan lingkaran hitam yang samar di bawah matanya, sisa dari semalaman tidak tidur.
Genta mengerutkan kening, menatap sahabatnya dengan cemas. Ada apa, Kirana? Kamu kelihatan kacau sekali. Apa ini ada hubungannya dengan Aris? Kirana mengangguk pelan. Ia mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan foto-foto mutasi rekening rahasia yang ia ambil kemarin, termasuk deretan nomor rekening atas nama Amara Pradipta dan nama perusahaan arsitektur yang menerima aliran dana miliaran rupiah tersebut. Kirana juga menceritakan tentang nomor asing yang mengirimkan pesan misterius ke ponsel Aris beberapa waktu lalu. Aku ingin kamu melacak nomor ini, Genta. Dan kalau bisa, aku ingin tahu kemana saja Aris pergi setiap kali dia pamit, dinas luar kota, ke kota seberang selama beberapa bulan terakhir ini. Dia menggunakan mobil dinas kantor yang dilengkapi dengan GPS bawaan pabrik, tapi aku tidak punya akses ke akun pemantauannya, jelas Kirana dengan suara rendah namun terdengar sangat bertekad. Genta terdiam sejenak melihat bukti-bukti di layarnya. Sebagai seorang pria, ia merasa geram melihat pengkhianatan yang dilakukan Aris kepada wanita sehebat Kirana. Beri aku waktu beberapa jam, Kirana. Aku akan meretas log aktivitas GPS mobil itu melalui celah sistem server mereka dan melacak pemilik nomor telepon misterius ini. Sore harinya, Genta mengirimkan sebuah dokumen digital ke ponsel Kirana. Hasil pelacakannya sangat akurat dan terperinci. Nomor asing yang mengirim pesan malam itu memang terdaftar atas nama Amara Pradipta. Namun, yang paling mengejutkan adalah data riwayat perjalanan mobil yang dikendarai Aris. Setiap kali Aris pamit untuk urusan ekspansi bisnis waralaba, pada akhir pekan, GPS mobilnya selalu berhenti di lokasi yang sama selama berjam-jam. Sebuah kawasan residensial elit yang baru dibangun di kota tetangga, yang jaraknya hanya sekitar 2 jam perjalanan darat dari tempat tinggal mereka. Genta bahkan menyertakan titik koordinat peta digital yang mengarah pada sebuah kafling besar di klaster paling eksklusif di perumahan tersebut. Melihat titik merah di peta digital itu, dada Kirana kembali berdenyut perih. Kota seberang itu adalah kota kelahiran Amara, tempat di mana keluarga besar wanita itu tinggal. Aris tidak sedang membangun bisnis, dia sedang membangun sebuah monumen pengkhianatan di tanah kelahiran masa lalunya. Keesokan harinya, bertepatan dengan hari di mana Aris menjadwalkan perjalanan luar kota berikutnya dengan alasan menemui pemasok biji kopi baru, Kirana bersiap-siap. Ia sengaja tidak menggunakan mobil pribadinya agar tidak memicu kecurigaan sistem keamanan rumah mereka. Kirana menyewa sebuah mobil biasa melalui aplikasi daring dan meminta sopirnya untuk mengantarkannya mengikuti rute yang telah diberikan oleh Genta. Sepanjang 2 jam perjalanan, Kirana hanya menatap kosong keluar jendela kaca mobil. Pikirannya melayang pada kenangan beberapa tahun lalu, saat mereka masih makan sebungkus mie instan berdua di atas kasur lantai yang tipis. Kala itu, Aris pernah berjanji dengan air mata berlinang bahwa dia akan membangunkan rumah paling indah untuk Kirana sebagai balasan atas semua pengorbanannya. Aku tidak akan pernah melupakan keringatmu hari ini, Kirana. Kalimat itu terus berputar di kepala Kirana seperti kaset rusak, merobek-robek hatinya hingga mati rasa. Ibu, kita sudah memasuki kawasan perumahan Grand Orchard. Sesuai maps, tujuannya ada di klaster anggrek, kafling nomor 12, suara sopir sewaan itu membuyarkan lamunan Kirana. Kirana menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai gemetar di tubuhnya. Baik, Pak. Tolong pelan-pelan saja saat memasuki klaster itu, dan parkir agak jauh dari rumah yang dituju. Jangan matikan mesinnya. Mobil perlahan memasuki gerbang klaster yang dijaga ketat oleh petugas keamanan. Lingkungan di sana sangat asri dan tenang, dipenuhi oleh deretan rumah-rumah mewah berdesain modern dengan halaman luas. Begitu mobil berbelok di ujung jalan kafling 12, mata Kirana langsung tertuju pada sebuah bangunan megah yang berdiri mencolok di antara rumah-rumah lainnya. Di sanalah, petunjuk digital dari Genta berakhir, dan kenyataan pahit yang sesungguhnya telah siap menyambut Kirana. Mobil sewaan yang membawa Kirana perlahan melambat, lalu berhenti di bawah bayangan pohon peneduh yang rindang, sekitar 30 meter dari target koordinat yang diberikan oleh Genta. Dari balik kaca mobil yang gelap, Kirana menatap lurus ke arah kafling 12. Di sana, berdiri sebuah mahakarya arsitektur yang megah. Sebuah rumah mewah bergaya modern tropis berlantai 3, dengan dominasi dinding kaca besar, aksen kayu jati premium, dan pilar-pilar kokoh yang memancarkan kemewahan kelas atas. Rumah itu terlihat hampir 90% selesai.
Beberapa pekerja tampak masih merapikan lanskap taman depan dan memasang lampu-lampu gantung kristal di area teras yang luas. Desainnya sangat detail dan anggun, jauh lebih megah dan mahal daripada rumah utama yang saat ini ditinggali Kirana dan Aris di ibu kota. Rumah ini jelas dibangun dengan anggaran tanpa batas, ketelitian tinggi, dan dedikasi penuh yang luar biasa. Kirana mencengkeram erat tas tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Dadanya terasa begitu sesak hingga ia harus membuka sedikit mulutnya untuk bisa menghirup udara yang mendadak terasa menipis. Air matanya mengalir tanpa suara, membasahi pipinya yang pucat. Rumah seindah ini dibangun dari uang yang dikumpulkan dari tetesan keringat di ruko sempit berbau minyak tanah dulu. Uang yang seharusnya menjadi hak mereka bersama, atau modal untuk masa depan anak yang sedang mereka perjuangkan dalam program kehamilan yang menguras emosinya belakangan ini. Tak lama kemudian, suara deru mesin mobil mewah yang sangat akrab di telinga Kirana memecah keheningan jalanan klaster. Sebuah sedan premium berwarna hitam metalik, mobil dinas yang biasa dikendarai Aris, berbelok dan berhenti tepat di depan pagar kokoh rumah mewah tersebut. Jantung Kirana berdegup begitu kencang hingga telinganya berdenging hebat. Ia menyaksikan pintu kemudi terbuka, dan Aris turun dari sana. Suaminya mengenakan kemeja kasual yang santai, tampak begitu segar dan bersemangat, sangat berbeda dari raut wajah penuh tekanan, dingin, dan kelelahan yang selalu ia tunjukkan setiap kali berada di rumah bersama Kirana. Namun, kejutan sesungguhnya baru saja dimulai dan langsung mencabik-cabik sisa kewarasan Kirana. Aris berjalan memutari kap mobil dengan langkah ringan, lalu membukakan pintu penumpang sebelah kiri dengan gerakan yang sangat manis. Dari dalam mobil, turunlah seorang wanita dengan keanggunan yang sangat terjaga. Wanita itu mengenakan gaun terusan satin berwarna pastel, rambutnya yang panjang indah digerai, dan di bahunya tersampir tas jenama Prancis seharga ratusan juta rupiah. Amara Pradipta. Kirana mengenali wajah itu secara instan, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Wajah wanita yang dulu melangkah pergi tanpa penyesalan sedikit pun saat Aris dinyatakan bangkrut, dihina banyak orang, dan jatuh miskin. Kini, wanita yang sama kembali berdiri di samping suaminya, menikmati hasil dari perjuangan berdarah-darah yang tidak pernah ia lakukan sama sekali. Dari kejauhan, Kirana menyaksikan interaksi mereka dengan mata kepala sendiri, tanpa ada sekat penghalang. Aris melangkah mendekati Amara, lalu tanpa ragu sedikit pun, tangan kekarnya merangkul mesra pinggang wanita itu. Mereka berjalan bersama memasuki halaman rumah mewah tersebut dengan langkah santai. Aris tampak menunjuk ke arah balkon lantai 2 dan area taman samping yang rencananya akan dibangun kolam renang, sambil menjelaskan sesuatu dengan ekspresi antusias. Amara tersenyum lebar, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Aris dengan sangat manja. Aris tertawa, sebuah tawa lepas, tulus, dan penuh kebahagiaan, jenis senyuman dan tawa yang sudah lebih dari 1 tahun ini hilang dari rumah tangga mereka. Di rumah mereka sendiri, Aris selalu bersikap dingin, gampang marah, mengunci diri di ruang kerja, dan selalu mengeluh lelah karena beban pekerjaan. Namun di sini, di atas tanah pengkhianatan ini, Aris menjelma menjadi pria yang penuh cinta, hangat, dan sangat perhatian. Ibu? Ibu tidak apa-apa? Suara sopir sewaan memecah keheningan di dalam mobil, menatap Kirana dari kaca spion tengah dengan pandangan iba yang mendalam. Sopir itu bisa melihat bagaimana tubuh penumpangnya bergetar hebat menahan badai emosi yang siap meledak. Kirana tidak menjawab pertanyaan itu. Pertahanan diri yang ia bangun sejak kemarin dengan logika yang kuat runtuh total seketika itu juga. Rasa sakit di hatinya bermutasi menjadi sebuah amarah yang membakar, mengalir deras ke setiap ujung saraf di tubuhnya. Kesedihan yang sedari tadi menahannya di dalam mobil lenyap tanpa bekas, digantikan oleh keberanian yang sangat dingin dan mematikan. Kirana membuka pintu mobil dengan satu sentakan keras. Ia tidak peduli lagi pada rencana awal pengacaranya untuk menyelidiki secara sembunyi-sembunyi demi mengumpulkan bukti legal yang sempurna. Menyaksikan suaminya merangkul wanita lain di atas istana megah yang dibangun dari air mata dan pengorbanannya adalah batas akhir dari kesabaran Kirana sebagai seorang manusia. Dengan langkah yang tegas, punggung tegak, dan dagu yang terangkat tinggi, Kirana berjalan melangkah keluar dari tempat persembunyiannya. Ia berjalan langsung menuju ke arah halaman rumah mewah tersebut, siap menuntut keadilan atas setiap tetes keringat yang telah ia korbankan demi pria tidak tahu diri itu.
Setiap langkah yang diambil Kirana di atas aspal jalanan klaster dirasanya begitu berat, namun entah dari mana datangnya, sepasang kakinya tetap melangkah dengan kokoh. Angin sore berembus memainkan anak rambutnya yang lolos dari jepitan. Matanya mengunci lurus pada dua sosok yang masih asyik bercengkrama di area teras depan rumah megah itu. Amara sedang tertawa manja, jemari lentiknya menyentuh dada Aris dengan keakraban yang membuat ulu hati Kirana terasa seperti dihantam batu godam. Kirana mendorong pintu pagar besi yang belum sepenuhnya terkunci. Bunyi derit pagar yang bergeser memecah keheningan sore, seketika menghentikan tawa di teras itu. Aris menoleh, awalnya dengan kerutan dahi kesal karena merasa privasinya terganggu oleh orang asing atau pekerja bangunan. Namun, begitu manik matanya menangkap sosok wanita yang berdiri di halaman, raut wajah Aris berubah drastis. Seluruh darah seolah tersedot keluar dari wajahnya. Ia menjadi pucat pasi, matanya membelalak sempurna, dan cengkeraman tangannya di pinggang Amara terlepas begitu saja secara instan. "Kirana?" Suara Aris tercekat di tenggorokan, nyaris berupa bisikan yang bergetar. Kenapa kamu bisa ada di sini?" Kirana berhenti tepat 5 langkah di depan anak tangga teras. Ia melipat kedua tangannya di dada, mencoba menahan gemetar hebat yang menjalar di sekujur tubuhnya akibat luapan emosi. Ia menatap Aris dengan pandangan yang kosong namun menusuk, lalu beralih menatap Amara dari ujung kepala hingga ujung kaki. Amara, yang menyadari situasi bahaya ini, langsung mundur 1 langkah, bersembunyi secara tersirat di balik pundak kekar Aris sambil memasang wajah panik yang dibuat seolah-olah dia adalah korban yang terancam. "Kenapa aku di sini, Mas?" Kirana mengulang pertanyaan itu dengan nada suara yang sangat tenang, ketenangan yang justru terasa mengerikan di situasi seperti ini. "Harusnya aku yang bertanya. Jadi, ini proyek luar kota yang selalu membuatmu terlalu sibuk untuk pulang? Ini alasan kenapa ponselmu harus dikunci rapat dengan pemindai wajah." Aris menelan ludah dengan susah payah. Ia mencoba melangkah mendekati Kirana, tangannya terulur hendak menggapai lengan istrinya. "Kirana, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan semuanya. Tolong tenang dulu, kita tidak enak dilihat para pekerja bangunan." "Jangan sentuh aku," desis Kirana tajam. Satu kalimat itu membuat tangan Aris menggantung di udara, tak berani maju selangkah pun. Air mata Kirana akhirnya luruh, namun ia segera menyekanya dengan kasar. "Tidak enak dilihat pekerja, Mas? Lalu bagaimana denganku? Bagaimana dengan perasaanku saat tahu suamiku membangun istana megah senilai miliaran rupiah dari uang perusahaan bersama kita? Uang yang kita kumpulkan dari nol, dari menjual mas kawinku, dari tidur di atas kasur lantai yang tipis. Dan kamu membangun semua kemewahan ini untuk wanita yang dulu membuangmu saat kamu sekadar menjadi sampah." Mendengar nama masa lalunya diseret, Amara tidak tahan untuk tetap diam. Dengan suara yang dibuat selembut dan semelankolis mungkin, ia menyela, "Kirana, tolong jangan salah paham. Aku sedang dalam posisi sulit setelah perceraianku yang lalu, aku tidak punya tempat tinggal yang layak. Aris hanya berniat baik membantuku." "Diam kamu," bentak Kirana, mengarahkan telunjuknya tepat ke wajah Amara. "Kamu tidak punya hak untuk berbicara di depanku. Kamu mencampakkannya saat dia miskin, dan sekarang setelah aku menghidupkannya kembali menjadi pria kaya, kamu datang seperti benalu untuk memetik hasilnya." Melihat Amara gemetar ketakutan karena bentakan Kirana, naluri pelindung Aris entah bagaimana justru bangkit. Ego dan keangkuhannya sebagai pria kaya yang merasa berkuasa atas segalanya tiba-tiba muncul ke permukaan, mengalahkan rasa bersalahnya yang sempat ada beberapa menit lalu. Aris melangkah maju, menghalangi pandangan Kirana ke arah Amara. "Kirana, jaga bicaramu. Jangan keterlaluan," bentak Aris, suaranya meninggi, menggema di halaman rumah yang luas itu. "Amara memang sedang kesulitan dan aku memiliki rezeki lebih untuk membantunya. Kenapa kamu harus berteriak-teriak seperti wanita tidak berpendidikan? Kamu ini kenapa sejak tidak bekerja lagi di kantor jadi picik, egois, dan selalu kekanak-kanakan?" Kata kekanak-kanakan dan tidak berpendidikan yang keluar dari mulut Aris malam itu menjadi belati terakhir yang meremukkan sisa-sisa cinta di hati Kirana. Kirana menatap suaminya dengan rasa takjub yang luar biasa, takjub melihat bagaimana uang dan kekuasaan bisa mengubah seorang pria penyayang menjadi monster yang begitu kejam dan tidak tahu diri. Kirana mundur selangkah,
lalu tertawa getir di antara sisa air matanya. Aku picik? Aku kekanak-kanakan karena menuntut hak atas keringatku sendiri, Mas? Baik. Jika kebaikan dan pengorbananku selama ini kamu anggap sebagai kepicikan. Kirana menjeda kalimatnya, menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Aris dengan tatapan paling dingin yang pernah ia miliki. Maka mari kita lihat, seberapa jauh kamu bisa bertahan di istana ini tanpa wanita, kekanak-kanakan, ini di hidupmu. Tanpa menunggu jawaban atau pembelaan lebih lanjut dari Aris yang mulai tampak panik lagi melihat ketegasan istrinya, Kirana membalikkan badan. Ia berjalan meninggalkan halaman rumah mewah tersebut dengan langkah yang jauh lebih ringan. Rasa sakit itu kini telah mengkristal menjadi sebuah dendam yang terukur. Kirana tahu, air mata tidak akan menyelesaikan apapun, namun hukum dan keadilan akan menghancurkan kesombongan Aris hingga ke akar-akarnya. Malam itu, rumah mewah yang mereka tinggali di ibu kota terasa sedingin es. Aris tidak pulang. Pria itu hanya mengirimkan beberapa pesan singkat berisi permintaan maaf yang terkesan dipaksakan, disusul alasan klasik bahwa ia harus menenangkan diri di hotel karena tensi hubungan mereka sedang memanas. Kirana tidak membalas satupun pesan itu. Ia duduk sendirian di ruang tengah yang gelap gulita tanpa berniat menyalakan lampu, menatap kosong pantulan dirinya di kaca jendela besar yang menghadap ke halaman rumah. Tidak ada lagi air mata yang tersisa di pelupuk matanya. Rasa sedih yang mendalam sejak sore tadi kini telah terbakar habis tanpa bekas, menyisakan seonggok harga diri yang menuntut keadilan mutlak. Kirana menyadari satu hal penting. Menangis di depan pria yang telah kehilangan nurani dan rasa hormat adalah hal paling sia-sia di dunia ini. Jika Aris menganggapnya lemah, picik, dan kekanak-kanakan, maka ia akan menunjukkan bagaimana seorang wanita yang membangun kerajaan bisnis dari titik nol bisa meruntuhkan kerajaan itu dalam sekejap mata. Tepat pukul 8 pagi keesokan harinya, Kirana melangkah masuk ke sebuah firma hukum papan atas di kawasan Distrik Bisnis Jakarta. Ia menemui Baskara, seorang pengacara senior yang terkenal dingin, tak kenal ampun, dan merupakan ahli terbaik dalam hukum korporasi serta sengketa harta bersama. Saya ingin menggugat cerai suami saya, sekaligus membekukan seluruh aset operasional perusahaan Waralaba Kopi Janji Setia, ujar Kirana, meletakkan tas tangannya di atas meja kerja Baskara yang bersih. Suaranya terdengar sangat tenang, datar, dan syarat akan ketegasan yang mematikan, membuat atmosfer ruangan seketika berubah tegang. Baskara menaikkan sebelah alisnya, sangat tertarik dengan ketenangan luar biasa yang ditunjukkan oleh klien di depannya. Gugatan cerai karena perselingkuhan adalah hal yang sangat biasa, Bu Kirana. Namun, untuk membekukan aset perusahaan yang sedang menggurita pesat seperti milik Anda, kita memerlukan bukti pelanggaran hukum korporasi yang sangat kuat dan tidak terbantahkan. Apakah Anda memilikinya? Kirana tersenyum tipis, sebuah senyuman dingin yang belum pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Ia mengeluarkan sebuah diska lepas, flash disk, dan tumpukan dokumen yang sudah ia pilah dan siapkan semalaman suntuk. Di dalamnya terdapat salinan mutasi rekening rahasia Aris yang didapatnya dari ruang kerja pribadi sang suami, data pelacakan aktivitas GPS mobil dinas dari Genta, serta seluruh dokumen pendirian awal Kopi Janji Setia. Ini bukti bahwa modal awal Kopi Janji Setia 100% berasal dari penjualan mas kawin pribadi saya dan pinjaman bank atas nama saya pribadi saat Aris berstatus bangkrut secara hukum beberapa tahun lalu, kata Kirana, menunjuk lembaran dokumen pertama. Dan yang paling krusial, ada di lembar mutasi ini. Aris tidak menggunakan uang hasil dividen murninya untuk membangun rumah mewah seluas 1 kafling di kota seberang untuk wanita bernama Amara itu. Baskara memakai kacamata bacanya, lalu meneliti lembar mutasi bank tersebut dengan sangat cermat. Matanya yang tajam langsung menangkap sebuah celah fatal yang sangat merugikan posisi hukum Aris. Tunggu. Aliran dana ke perusahaan arsitektur dan vendor interior mewah ini bukan berasal dari rekening pribadi Aris, melainkan dialirkan secara langsung dari rekening penampungan dividen korporasi yang belum dibagikan kepada pemegang saham, yang mana Anda adalah pemilik sah atas 50% sahamnya. Benar sekali, jawab Kirana dengan tatapan mata sedingin es. Dia memalsukan tanda tangan saya pada dokumen persetujuan pengeluaran dana darurat perusahaan untuk dialihkan ke rekening rahasianya, lalu menggunakannya untuk membangun rumah selingkuhannya. Dia mengira karena saya sudah tidak aktif di kantor, saya tidak akan pernah memeriksa aliran dana sekunder tersebut.
Baskara menyandarkan punggungnya ke kursi kerja, sebuah senyuman kepuasan yang tipis terkembang di wajah pengacara senior itu. Ini bukan lagi sekadar masalah rumah tangga atau perselingkuhan biasa, Bu Kirana. Ini sudah masuk ke ranah tindak pidana penggelapan dalam jabatan, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang korporasi. Suami Anda telah melakukan kecerobohan terbesar dalam hidupnya demi memanjakan seorang wanita dari masa lalunya. Saya ingin dia membayar setiap sen yang dia curi dari keringat saya, Pak Baskara. Saya yang menghidupkannya dari kematian bisnisnya yang dulu dihina semua orang, maka saya juga yang berhak mengembalikannya ke tempat seharusnya dia berada. Desis Kirana, matanya berkilat tajam memancarkan dendam yang terukur. Selama 2 minggu berikutnya, Kirana bertindak bagai hantu yang bergerak senyap di dalam rumahnya sendiri. Setiap kali Aris pulang dan mencoba bersikap biasa seolah tidak pernah terjadi insiden apa-apa, berharap Kirana akan melupakan pemandangan mengerikan di kota seberang, Kirana hanya melayaninya dengan senyuman formal yang dingin dan menyiapkan keperluan sewajarnya. Aris yang telanjur jemawa dengan kekayaannya mengira Kirana telah takluk karena ketergantungan finansial dan tidak berani mengambil langkah ekstrim. Pria itu tidak pernah tahu bahwa di balik sikap diam dan penurut istrinya, Baskara dan tim audit forensik finansial independen yang disewa Kirana sedang bergerak cepat di bawah tanah, menyusun berkas-berkas perkara yang akan menjadi bom waktu bagi eksistensi Aris. Semua jebakan hukum telah terpasang dengan rapi dan presisi, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diledakkan di muka sidang. 2 minggu berlalu dalam keheningan yang mencekam sebelum bom waktu yang dirancang Kirana akhirnya meledak. Pagi itu, Aris baru saja menyelesaikan sarapan mewahnya ketika 2 orang petugas pengadilan didampingi oleh Pak Baskara dan 2 personel kepolisian datang mengetuk pintu rumah mereka. Aris yang masih mengenakan kemeja sutra kerja tampak sangat terkejut, terlebih ketika petugas menyerahkan seberkas dokumen tebal berkop resmi pengadilan negeri dan pengadilan agama. Wajah Aris seketika mengeras saat membaca baris demi baris dokumen tersebut. Gugatan cerai dari Kirana diletakkan di bagian atas, namun yang membuat tangannya gemetar hebat adalah lampiran di bawahnya, surat penetapan sita jaminan dan pembekuan sementara seluruh aset operasional korporasi atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan serta pemalsuan dokumen otentik. Apa-apaan ini, Kirana? Bentak Aris, suaranya menggelegar ke seisi ruangan, matanya menatap tajam ke arah Kirana yang baru saja turun dari tangga dengan pakaian rapi. Kamu benar-benar sudah gila, ya? Kamu menggugat cerai aku dan membekukan rekening perusahaan? Kamu mau menghancurkan bisnis yang menghidupimu selama ini. Kirana tidak gentar sedikit pun oleh bentakan itu. Ia berjalan tenang ke arah ruang tamu, berdiri di samping Pak Baskara. Aku tidak menghancurkan bisnis kita, Mas. Kamu yang menghancurkannya saat kamu memutuskan untuk mencuri uang dari sana demi membangun istana untuk Amara. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hak milikku. Aris tertawa sinis, keangkuhannya sebagai CEO yang sukses kembali mengambil alih egonya. Hakmu? Kamu lupa siapa yang memimpin perusahaan ini sampai punya 200 cabang? Kamu itu cuma duduk di rumah menikmati uangku. Kita lihat saja di persidangan nanti. Kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun karena semua izin usaha ini berada di bawah kendaliku. Sidang perdana yang digelar 1 bulan kemudian menjadi pusat perhatian kalangan dunia usaha. Aris datang dengan rasa percaya diri yang tinggi, didampingi oleh tim pengacara mahal yang ia sewa untuk mematahkan tuntutan Kirana. Di koridor pengadilan, Aris bahkan sempat berpapasan dengan Kirana dan menatapnya dengan pandangan meremehkan, seolah-olah Kirana hanyalah seorang wanita rumahan yang sedang melakukan aksi nekat yang sia-sia. Namun, begitu pintu ruang sidang tertutup dan majelis hakim memulai persidangan, atmosfer di dalam ruangan berubah menjadi badai yang mengerikan bagi Aris. Pak Baskara tidak membuang-buang waktu. Saat diberikan kesempatan untuk memaparkan bukti, pengacara senior itu langsung menyajikan laporan audit forensik finansial independen yang sangat detail. Layar proyektor di ruang sidang menampilkan grafik aliran dana dari rekening kopi janji setia yang dialirkan secara ilegal ke rekening rahasia Aris, lengkap dengan bukti dokumen persetujuan internal yang ditandatangani menggunakan tanda tangan palsu Kirana. Majelis Hakim yang mulia, suara Pak Baskara menggema mantap di ruang sidang. Kami tidak hanya membawa bukti transfer fiktif, tetapi kami juga menghadirkan hasil analisis laboratorium forensik kriminal murni yang menyatakan bahwa tanda tangan penggugat, Ibu Kirana,
Pada dokumen pencairan dana darurat sebesar 3,5 miliar rupiah ini adalah 100% hasil pemalsuan yang dilakukan oleh tergugat. Aris yang duduk di kursi tergugat langsung menegakkan punggungnya. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Ia menoleh ke arah tim pengacaranya, memberikan isyarat panik agar mereka melakukan interupsi. Namun, pengacara Aris hanya bisa terdiam setelah melihat keotentikan bukti yang diajukan pihak Kirana. Mereka tidak menyangka bahwa Kirana memiliki dokumen sekorif dan seakurat itu. Serangan Kirana tidak berhenti sampai di situ. Pak Baskara kemudian memutar rekaman video digital yang memperlihatkan Aris sedang merangkul Amara di depan rumah mewah di kota seberang, disusul dengan kesaksian tertulis dari pemilik perusahaan arsitektur dan toko bahan bangunan impor yang menyatakan bahwa seluruh biaya pembangunan rumah mewah tersebut dibayar langsung dari dana yang digelapkan oleh Aris. Semua aset megah yang dibangun di kota seberang tersebut dibiayai menggunakan uang haram hasil penggelapan dana perusahaan bersama, yang mana klien kami merupakan pemilik sah dari 50% saham pendiri, tambah Pak Baskara dengan nada menekan. Aris benar-benar tidak berkutik di kursi pesakitan. Wajahnya yang semula penuh keangkuhan kini berubah pucat pasi seperti mayat. Di tengah kepanikannya di dalam ruang sidang, pintu belakang ruang sidang terbuka dan beberapa orang pria parubaya berpakaian rapi masuk ke dalam ruangan. Mereka adalah para investor utama yang memegang sasi modal besar di waralaba Kopi Janji Setia. Kehadiran para investor itu bukan tanpa alasan. Kirana telah mengirimkan seluruh bukti busuk Aris kepada mereka sehari sebelum sidang dimulai. Para investor yang selama ini sangat menghormati integritas Kirana merasa sangat dikhianati oleh kelakuan moral dan finansial Aris yang bejat. Di depan majelis hakim, perwakilan investor menyatakan sikap tegas untuk menarik seluruh modal mereka dan memutus kontrak kerjasama secara sepihak jika Aris masih mengelola perusahaan tersebut. Badai di ruang sidang itu benar-benar memporak-porandakan seluruh benteng pertahanan Aris, menjatuhkannya kembali ke titik terendah yang paling ia takuti. Tokok palu hakim yang menggema 3 kali di ruang sidang yang luas itu terdengar seperti lonceng kematian bagi seluruh ambisi dan keangkuhan Aris. Hukum yang selama ini ia remehkan, berbalik dengan kekuatan penuh untuk menghancurkannya. Majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh Kirana tanpa terkecuali, setelah melihat semua bukti konkret penggelapan dana dan pemalsuan tanda tangan yang tak terbantahkan. Dalam putusannya, hakim menetapkan bahwa hak asuh atas merek dagang, Kopi Janji Setia, serta persentase terbesar saham korporasi, sebesar 80%, jatuh sepenuhnya ke tangan Kirana. Hal ini diputuskan sebagai bentuk kompensasi atas kerugian finansial luar biasa dan manipulasi aset yang dilakukan Aris selama bertahun-tahun. Aris hanya disisakan sedikit saham tanpa hak suara operasional, yang nilainya langsung merosot tajam karena reputasinya yang hancur. Tidak berhenti sampai di sana, pengadilan juga memerintahkan penyitaan jaminan atas seluruh aset pribadi Aris yang didapat selama pernikahan, termasuk rumah mewah berlantai 3 yang belum sempat ia tempati bersama Amara di kota seberang. Rumah yang dibangun dari air mata Kirana itu kini dipasangi garis pengadilan dan pelang pengumuman lelang resmi untuk menutupi kerugian perusahaan serta utang-utang pajak yang sengaja Aris manipulasi. Ketika Aris melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan tubuh lemas dan tatapan kosong, kejutan berikutnya sudah menunggu di koridor. 2 orang penyidik dari kepolisian sektor Tipikor langsung menghadangnya, menyodorkan surat perintah penahanan atas kasus pidana penggelapan dalam jabatan. Aris dipaksa berjalan dengan tangan gemetar, mengabaikan jepretan kamera wartawan bisnis yang mengincarnya. Dengan sisa uang tabungan di rekening kecil yang tidak terdeteksi pengadilan, Aris akhirnya berhasil mengajukan penangguhan penahanan dengan jaminan sisa aset keluarganya. Namun, ia keluar dari kantor polisi sebagai pria yang benar-benar hancur. Ia tidak lagi memiliki mobil mewah, tidak memiliki kantor berlantai 4, dan namanya telah masuk dalam daftar hitam dunia bisnis. Dalam keadaan terdesak dan frustrasi, satu-satunya tempat yang ada di pikiran Aris untuk berlindung adalah rumah mewah di kota seberang, tempat di mana Amara berada. Aris memesan taksi daring menggunakan ponselnya yang layarnya sudah retak, menempuh perjalanan 2 jam dengan sisa harapan bahwa wanita yang ia manjakan dengan kemewahan itu akan bersedia menerimanya di masa-masa sulit ini. Namun, begitu taksi berhenti di depan gerbang Kafling 12 klaster Anggrek, Aris mendapati pemandangan yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Pelang sita jaminan dari pengadilan sudah tertancap kokoh di atas rumput taman depan yang mulai meninggi dan tidak terawat. Aris berlari masuk ke dalam rumah yang pintunya sedikit terbuka.
Di dalam ruang tengah yang luas, ia melihat Amara sedang sibuk memasukkan belasan tas jenama Prancis, sepatu mahal, dan gaun-gaun sutranya ke dalam 3 buah koper besar. "Amara, apa yang kamu lakukan?" teriak Aris dengan suara parau dan napas terengah-engah. Amara tersentak kaget, namun keterkejutannya dengan cepat berubah menjadi tatapan dingin yang dipenuhi rasa jijik. Tidak ada lagi senyuman manja atau kelembutan yang biasa ia tunjukkan saat Aris datang membawa tumpukan uang. "Kamu tidak lihat? Aku sedang berkemas, Aris. Rumah ini sudah disita pengadilan. Minggu depan tempat ini akan dilelang. Kamu pikir aku mau tinggal di tempat yang dijaga petugas sita?" jawab Amara dengan nada suara yang ketus dan ketat. Aris melangkah mendekat, mencoba meraih kedua pundak Amara dengan putus asa. "Amara, tolong dengarkan aku. Aku sedang kesulitan sekarang. Perusahaanku diambil alih Kirana, semua rekeningku dibekukan. Tapi ini hanya sementara. Aku punya kemampuan bisnis, aku bisa bangkit lagi dari nol seperti dulu. Tolong bertahanlah bersamaku di rumah kontrak kecil dulu." Amara dengan kasar menepis tangan Aris. Ia tertawa sinis, sebuah tawa yang terdengar sangat mirip dengan tawa saat ia mencampakkan Aris di pemakaman ayahnya dulu. "Bangkit dari nol? Kamu pikir aku ini bodoh, Aris?" desis Amara tajam sambil menarik resleting kopernya dengan paksa. "Dulu kamu bisa bangkit dari bangkrut karena ada Kirana yang bodoh, yang mau menjual mas kawinnya dan bekerja dari jam 3 pagi untukmu. Aku bukan Kirana. Aku kembali kepadamu karena kamu bilang kamu sudah kaya dan bisa membelikanku rumah ini. Sekarang kamu miskin lagi, terlilit kasus hukum, dan tidak punya apa-apa. Untuk apa aku bertahan dengan pria gagal sepertimu?" Kata-kata Amara menghantam ego Aris dengan telak, jauh lebih menyakitkan daripada putusan hakim di ruang sidang. Aris membeku, menatap wanita yang selama 1 tahun ini ia agungkan, wanita yang ia bela di depan istri sahnya dengan menyebut Kirana, tidak berpendidikan. Ternyata, wanita itu sama sekali tidak pernah mencintainya, dia hanya mencintai angka-angka di rekening rahasianya. Tanpa memedulikan Aris yang terduduk lemas di atas lantai marmer yang berdebu, Amara menarik ketiga koper besarnya keluar menuju sebuah mobil sedan mewah milik seorang pria lain yang rupanya sudah menunggu di depan pagar. Aris ditinggalkan sendirian di dalam rumah kosong yang perlahan mulai menggelap seiring tenggelamnya matahari, meratapi kehancuran kedua dalam hidupnya yang terjadi akibat kebodohan dan pengkhianatannya sendiri. 1 tahun setelah ketukan palu hakim yang membalikkan jalannya takdir, gedung kantor pusat kopi Janji Setia di pusat ibu kota tampak jauh lebih hidup. Pelang nama perusahaan di depan gedung kini bersinar terang dengan logo baru yang jauh lebih elegan, minimalis, dan modern. Di bawah kendali kepemimpinan penuh Kirana, perusahaan tidak hanya berhasil melewati masa-masa krisis akibat skandal korporasi masa lalu, tetapi justru melesat sangat pesat hingga menggandakan nilai keuntungan bersihnya dalam waktu singkat. Kirana duduk di kursi kebesaran CEO di lantai 4, menatap pemandangan sibuk kota Jakarta dari balik dinding kaca besar yang bersih. Ia mengenakan setelan blazer formal berwarna marun yang anggun, rambutnya disanggul rapi dengan riasan wajah natural yang memancarkan aura seorang wanita pengusaha yang mandiri, matang, kuat, dan sangat dihormati. Para investor yang dulu sempat mengancam akan menarik seluruh modal mereka, kini justru berbondong-bondong melipat gandakan saham karena kagum pada ketajaman strategi bisnis Kirana yang berhasil melakukan ekspansi pasar hingga ke mancanegara. Tok, tok, tok. Pintu ruang kerja terketuk pelan, disusul masuknya Genta yang kini menjabat resmi sebagai Direktur Operasional sekaligus Kepala Keamanan Sistem Informasi Perusahaan. Genta membawa seberkas laporan bulanan komprehensif dan meletakkannya di atas meja marmer Kirana yang bersih. Semua laporan dari Divisi Waralaba Luar Negeri sudah aman dan tervalidasi, Kirana. Pertumbuhan pasar kita bulan ini mencapai angka 20%, ujar Genta dengan senyuman bangga yang tulus. "Dannya sore ini kamu ada undangan VIP sebagai pembicara utama di dalam seminar pemberdayaan wanita pengusaha berskala nasional." Kirana tersenyum manis, mengangguk pelan. "Terima kasih banyak atas kerja kerasnya, Genta. Semua ini tidak akan pernah berjalan sekeren ini tanpa adanya bantuan dan kesetiaan penuh dari seluruh tim di kantor ini. Kamu sangat layak mendapatkannya, Kirana. Kamu telah berhasil melewati badai terbesar di hidupmu dan keluar sebagai pemenang sejati," kata Genta dengan nada tulus sebelum akhirnya pamit keluar ruangan untuk melanjutkan pekerjaannya yang menumpuk.
Setelah genta keluar, Kirana menarik napas dalam-dalam, merasakan kedamaian yang sesungguhnya di dalam hatinya. Ia telah sepenuhnya berdamai dengan masa lalu yang kelam. Rasa benci, sakit hati, dan keinginan untuk membalas dendam yang dulu sempat membakar dadanya kini telah padam sepenuhnya, berganti dengan rasa syukur yang mendalam atas kebebasan dan kebahagiaan sejati yang berhasil ia bangun kembali di atas kaki sendiri tanpa ketergantungan pada siapapun. Di saat yang sama, di sebuah sudut kawasan perkumuhan yang padat, pengap, dan berbau tidak sedap di pinggiran Jakarta, udara sore itu terasa sangat panas merangas. Di sebuah warung kopi pinggir jalan yang hanya beratap terpal biru rawan bocor, seorang pria parubaya duduk termenung di atas bangku kayu panjang yang sudah reyot. Pria itu adalah Aris. Penampilannya kini sangat memandangkan, memprihatinkan, dan nyaris tidak bisa dikenali lagi sebagai mantan CEO sukses. Kemeja sutra mahal dan jas pesanan penjahit Italianya telah lama lenyap, digantikan oleh kaos oblong lusuh berwarna putih kekuningan yang dipenuhi bercak keringat serta celana jeans tua yang robek-robek di bagian ujungnya. Wajahnya tampak 20 tahun jauh lebih tua dari usia aslinya, dengan garis-garis kerutan stres yang mendalam, pipi yang tirus, dan rambut yang mulai memutih tidak terawat akibat beban pikiran. Aris baru saja menyelesaikan pekerjaannya yang melelahkan sebagai kuli panggul serabutan di pasar induk dekat sana, satu-satunya pekerjaan fisik yang bisa ia dapatkan karena status hukumnya yang buruk membuat seluruh perusahaan menutup pintu rapat-rapat bagi dirinya. Sisa uang dari hasil cucuran keringatnya hari itu sebagian besar langsung habis dipotong otomatis untuk mencicil sisa utang denda pengadilan yang masih menumpuk, menyisakan sedikit recehan yang hanya cukup untuk membeli sebungkus rokok murah dan segelas kopi hitam instan. Dengan jemari tangan yang kasar, kotor, dan dipenuhi luka-luka kecil akibat kerja kasar, Aris menyalakan layar ponsel pintarnya yang sudah retak parah di hampir seluruh bagian kacanya. Ia membuka sebuah aplikasi berita daring yang sedang ramai dibicarakan publik. Di halaman utama aplikasi tersebut, terpampang foto Kirana yang sedang memegang trofi penghargaan bergengsi sebagai Businesswoman of the Year, berdiri dengan sangat anggun di atas panggung megah yang dihujani cahaya lampu sorot. Aris menatap foto mantan istrinya itu dengan mata yang berkaca-kaca menahan luapan emosi. Dada pria itu terasa sangat sesak, dihantam oleh rasa penyesalan yang begitu hebat, yang datang terlambat dan tidak akan pernah bisa mengubah apapun yang telah rusak. Ia teringat kembali pada malam yang sangat dingin di ruko sempit beberapa tahun lalu, saat Kirana dengan tulus menyuapkan bagian terbesar dari sebungkus mie instan rebus untuknya, berlutut di lantai semen yang dingin, dan menggenggam tangannya erat-erat sambil berkata dengan penuh keyakinan, "Kita merangkak dari nol sama-sama, Mas. Aku percaya kamu." Aris menurunkan ponselnya, lalu menutup wajah kusamnya dengan kedua tangan yang kotor. Bahunya berguncang hebat di sudut warung kopi yang sepi dan remang-remang itu. Ia menangis terseduh-seduh tanpa suara, meratapi kebodohan dan keserakahan terbesarnya sebagai seorang manusia. Aris baru menyadari dengan sangat terlambat bahwa permata paling berharga, malaikat pelindung yang sesungguhnya di dalam hidupnya, adalah wanita mulia yang telah menolongnya dari titik nol saat semua orang membuangnya. Dan kini, karena keangkuhan dan nafsu sesaat demi sebuah fatamorgana masa lalu, permata itu telah ia hancurkan dan ia hilangkan dari hidupnya untuk selama-lamanya. Aris kini harus menjalani sisa hidupnya dalam kemiskinan, kehampaan, dan kesendirian yang menyiksa, menuai setiap benih pengkhianatan pahit yang telah ia tanam dengan tangannya sendiri.